sedikit mengulangi ya, kemarin pada saat kita diskusi waktu itu ada transaksi pembelian gedung. Nah, itu kan sempat coba meraise gitu kan, ini gedungnya buat apa nih? Gitu. Gedungnya buat dipakai sendiri untuk operasional atau untuk fokus untuk mendapatkan tambahan pendapatan gitu ya. Itu aset tetap dari sisi penggunaannya. Pada saat kita punya suatu aset, kita akan melihat dulu nih penggunaannya mau untuk apa sih gitu ya. Kalau di APBN gitu ya, APBN pada saat ada aset tetap itu diperoleh, ya, misalkan dari hibah atau dari pengadaan sendiri, setelah itu nanti di pool gitu ya, di bendahara umum, setelah itu nanti baru ditentukan penggunaannya, Yang biasanya kalau yang membangun biasanya kan sudah ada dokumen perencanaannya kan. Aku rencana membangun gedung ini nantinya akan kupakai sendiri, oke. Meskipun sudah ada dokumen perencanaannya, tetap secara proses nanti harus dikumpulkan dulu, di pool, baru di-assign, ini nanti akan digunakan untuk apa. Itu dari sisi kalau APBN gitu ya. Nah, kalau kita dari sisi komersial, setahu saya pada saat pengadaan pun sebenarnya juga sama ya. Mereka punya budget juga, ya. Mereka punya budget pada saat mau menganggarkan, kan ada namanya, kalau teman-teman lihat atau membaca laporan keuangan ya, itu ada, atau membaca berita ekonomi gitu ya, berita bisnis gitu. Itu ada istilahnya CAPEX sama OPEX gitu ya. Bisa pernah dengar nggak CAPEX sama OPEX ya? Capital expenditure sama operating expenditure. Ya. Kalau capital expenditure itu yang relatif berkaitan dengan belanja modalnya lah, belanja modal atau untuk pengadaan aset tetapnya. Nah, itu akan terlihat bagaimana perusahaan itu dia melakukan investasi. Kalau dia perusahaannya misalkan infrastruktur jaringan gitu ya, infrastruktur jaringan, atau kalau kita lihat di sini apa, Telkomsel gitu ya, itu ada target CAPEX-nya juga, capital expenditure-nya, berapa yang harus dia gelontorkan ya, untuk bisa memperoleh aset tetap gitu ya. Karena itu nanti akan berdampak terhadap siklus berikutnya ya, akan berdampak kepada siklus berikutnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat capital expenditure itu dia nggak akan terlihat di dalam laporan laba rugi, tapi itu ada uang keluarnya, ya nggak? Ya, itu ada uang keluarnya, dia nggak akan terlihat di dalam laporan laba ruginya. Tapi kalau kita bicaranya tadi operating gitu ya, itu akan mempengaruhi laba rugi. Nah, CAPEX ini meskipun dia nggak ada di laba rugi, tapi dia akan menjadi atensi gitu ya, para investor, karena dia akan meningkatkan asetnya. Di tahun pertama dia lebih banyak meningkatkan asetnya, baru di tahun berikutnya nanti ya mulai penyusutannya. Itu dari sisi bagaimana kita mendapatkan dan menggunakan aset tetapnya. Nah, ada solusi lain juga dengan perkembangan transaksi sampai saat ini gitu ya. Selain kita membeli sendiri atau mengadakan sendiri, ini juga bisa dengan skema leasing. Skema leasing ini juga sekarang menjadi hal yang penting di dalam dunia bisnis, karena mungkin bisa dibilang sudah hampir seluruhnya itu
untuk aset-aset tetap tertentu, misalkan kayak kendaraan, itu udah pakainya skemanya leasing semua. Gitu ya. Jadi itu suatu hal yang penting yang juga harus kita pahami, bahwa leasing ini udah menjadi satu hal yang yang lumrah gitu ya. Terlepas nanti bagaimana manajemennya, mau pakai cara utang atau mengadakan sendiri, tapi in real case ya leasing ini jadi salah satu pilihan utama gitu ya. Bahkan leasing ini sendiri juga nantinya akan berkembang gitu ya, dengan berbagai macam opsi segala macamnya gitu ya. Karena mereka kan juga butuh hidup juga nih, butuh hidup, butuh melangsungkan usahanya, terus banyak pesaing gitu kan. Ini akan memunculkan kreativitas-kreativitas tersendiri gitu ya. Bagaimana bisa memperoleh keyakinan dari para pelanggannya untuk bisa tetap bertransaksi dengan perusahaan leasing ini. Gitu ya. Termasuk bagaimana mungkin dia nanti akan menjaminkan gitu ya, menjaminkan. Jadi perusahaan leasing ini dia untuk berutang dia akan menjaminkan lagi ya, jaminan-jaminan dari para pelanggannya. Ada baik kendaraan, mungkin bangunan, rumah, segala macam itu. Mungkin kalau mau lihat lagi ya, kasus yang krisis 2009, kalau nggak salah 2009, 2008, 2009 ya, yang bermula di Amerika Serikat ya, mortgage ya, terkait kepemilikan rumah ya, itu salah satunya itu gitu ya. Nah, bagaimana kita harus bisa memahami leasing itu bekerja, dan itu juga terlihat dengan munculnya PSAK baru ya. PSAK baru di tahun 2020 ya, berlaku, saya lupa munculnya tahun berapa, tapi berlaku untuk mulai tahun 2020. Itu PSAK 73 ya. PSAK 73 itu relatif PSAK terakhir yang terbit dan berlaku, dan itu khusus bicara masalah sewa ya. Terus bicara masalah sewa. Nah, sewa ini kan ini terjemahan dari leasing gitu ya, terjemahan bebasnya. Kalau kita lihat lagi misalkan yang contohnya pesawat gitu ya, Garuda Indonesia. Teman-teman ngikutin itunya, kasus PKPU-nya. Mungkin pernah dengar Garuda Indonesia menang atau kalah PKPU-nya, penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi di PKPU-nya akhirnya Garuda menang gitu ya. Jadi nggak jadi pilot nih, ceritanya nggak jadi pilot. Tapi apakah menghilangkan kewajiban pembayar utangnya? Enggak. Tapi bisa direstrukturisasi. Restrukturisasi ini bentuknya bisa dua, ada pengurangan utangnya atau memperpanjang jangka waktu pembayaran. Jadi kalau dengar kalimat restrukturisasi utang, itu biasanya ya ujungnya bisa dua ya. Ada memang pengurangan utang atau bunganya dikurangi gitu ya. Atau yang kedua, jumlah yang dibayar tetap tapi periode pembayarannya diperpanjang. Kan agak melegakan ya, harusnya jatuh tempo semua di 1 tahun, utang jangka pendek, aset lancarnya nggak punya, dia harus bayar. Ingat kan ya, opininya Garuda terakhir apa gitu kan, yang pernah kita lihat ya, bareng-bareng ya. Ternyata berhasil, yang diperpanjang gitu ya. Nah, untuk Garuda, kaitannya dengan aset tetap tadi, kayaknya kita juga pernah buka juga gitu ya, diskusi, aset tetapnya Garuda itu isinya adalah paling besar, itu adalah isinya pesawat. Gitu. Tapi pesawat ini sumbernya dari mana? Apakah pesawat memang dia miliki atau cuma rate of use-nya aset tetap itu, gitu ya? Nah ternyata itu aset tetap ini lebih banyak rate of use dari aircraft-nya itu, pesawat. Nah dari sini kelihatan gitu kan bahwa tadi
sewa atau leasing tadi bisa memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan besar, gitu ya. Di mana leasing itu menjadi transaksi kunci, gitu ya, di dalam perusahaan itu. Jadi kalau dulu misalkan leasing itu cuma untuk melengkapi saja, tapi di sekarang posisinya leasing itu bisa jadi dia transaksi kunci dari perusahaan itu. Itu yang ingin saya sampaikan bagaimana kondisi untuk aset tetap ya dari sisi sumber pendanaannya, terus tadi untuk peruntukannya dan seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, bisa explore lagi sambil merefresh gitu ya, bagaimana aset transaksi-transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Misalkan transaksi perolehan gitu ya. Transaksi perolehan apa saja sih yang bisa dikapitalisasi gitu ya. Biaya-biaya apa saja, terus berapa nilainya ya. Itu sampai menjadi aset gitu ya. Setelah dia akui menjadi aset dan sudah terukur berapa nilainya, nanti akan terlihat transaksi berikutnya, transaksi selanjutnya apa nih? Misalkan ada perbaikan, ya, ada perbaikan, biayanya ini harus dikapitalisasi atau cukup dibiayakan saja. Dibiayakan saja itu maksudnya nggak dikapitalisasi ya, tapi masuk langsung ke maintenance expense atau apa gitu ya, yang langsung masuk ke laba rugi. Ya, ini transaksi selanjutnya setelah pengakuan pertama. Terus berikutnya ada yang rutin berupa penyusutan, gitu ya. Terus tadi kalau ada maintenance, apakah akan menambah masa manfaatnya atau tidak. Terus di akhir periode nanti akan ada bagaimana penilaiannya, ya penilaiannya apakah memilih dengan reval atau tidak, itu ada pilihan lagi. Kalau reval harusnya seperti apa cara ininya. Setelah itu baru nanti di akhir masa manfaat akan seperti apa nih pada saat dia dijual, tukar tambah atau didispose seperti apa. Nah, itu sebenarnya urutan-urutan transaksi untuk yang aset tetap ini. Setelah itu baru masuk nanti ke bagaimana penyajian pengungkapan di dalam laporan keuangan. Oke ya, secara garis besar seperti itu. Selanjutnya, ini karena tinggal sisa setengah jam, saya minta kelompok 6 ya, kelompok 6 untuk bisa memaparkan. Nanti untuk panelisnya kelompok 1 belum kan ya? Kelompok 1 ya. Silakan teman-teman kelompok 6. Baik, izin jelaskan, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi, teman-teman. Pak Tovan. Kami dari kelompok praktik ini ingin menjelaskan mengenai TM11 ini yang mengenai aset tetap. Yang pertama itu kami ada ICQ, nama kelompoknya. Nah, kelompoknya untuk yang pertama dari saya, Denis Waragati Wasuti, nomor presensi 7. Lalu ada teman kami, Desak Putu Sugiantari, presensi 8, Elvandro Septaldo, presensi 10, dan Tegar Priyonugroho, presensi 26. Karena ini waktunya sedikit, kita jelasin cepat aja ya teman-teman ya. Untuk yang ICQ itu,
mengenai penambahan dan pengurangan aset tetap, nomor 1, ciri desaknya. Apakah semua penambahan atau pengurangan poin A, B, C, D itu ternyata sudah relevan? Sudah relevan. Iya, dilakukan. Maka tidak ada kendala. Lalu nomor 2 itu, apakah disusun anggaran untuk pengeluaran modal atau investasi dengan persetujuan tertulis atas setiap proyek yang besar ditandatangani oleh staf yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau RUPS dan diberikan kepada A, B, C, D, bagian pembelian, bagian teknik, bagian akuntansi, itu tidak dilakukan. Lalu untuk yang poin 3, itu mengenai capital expenditure dalam bentuk upah, bahan, dan persediaan harus melalui proses administrasi yang sama dengan pengeluaran yang langsung dibebankan kepada biaya. Itu sudah. Lalu untuk yang tengah, ada aset tetap dalam pembangunan. Itu sudah dilakukan semua. Apakah proyek tersebut A, B, C, D, itu sudah dilakukan semua. Lalu untuk registrasi juga sudah, sampai poin 8 juga, 5, 6, 7, 8 sudah dilakukan. Lalu untuk yang nilai saat ini, fair value-nya kanan desak. Ya. Untuk poin 9, apakah nilai buku aset tetap jauh menyimpang bila dibandingkan dengan taksiran harga pasar yang berlaku atau estimated current market value? Itu tidak relevan. Untuk poin 10, ya sudah dilakukan. Lalu untuk sewa aset tetap, poin 11, perhatiannya ada pada poin B. Pembakuannya cocok dengan jenis sewa yang bersangkutan dan sesuai dengan SAK. Itu tidak ya, teman-teman. Lalu yang terakhir untuk yang umum ada nomor poin 12, poin D dan E. Perbandingan anggaran dengan pengeluaran sesungguhnya itu tidak. Lalu yang E, penjelasan atas penyimpangan yang besar antara anggaran dengan pengeluaran sesungguhnya. Enggak ada juga. Untuk poin 13, 14, dan 13, 14, 15, dan 16 itu sudah sesuai. Sudah dilakukan. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kelemahan-kelemahan pada internal kontrolnya. Oh, maaf. Ada poin 18 yang apakah buku atau daftar aset tetap direview minimal setahun sekali untuk mengetahui barang yang rusak atau yang menganggur itu tidak relevan. Lalu untuk analisisnya. Pada kelemahannya ada, kami catat ada 7 poin. Yang pertama, tidak dilakukannya penganggaran dalam hal capital expenditure pada aset tetap untuk tiap bagian di organisasi. Risikonya adalah terjadi belanja modal yang tidak efisien, pemanfaatan modal organisasi minim. Lalu poin 2, tidak adanya persetujuan tertulis atas setiap proyek besar. Nah, risikonya sendiri itu ada potensi fraud yang tinggi. Nilai pengadaan aset tetap tidak dinyatakan dengan tepat. Lalu untuk yang ketiga, pembukuan tidak cocok dengan jenis sewa yang bersangkutan dan tidak sesuai SAK. Risikonya adalah salah saji nilai sewa aset tetap, penyajian aset tetap pada LK tidak pada nilai tepat. Lalu untuk poin keempat, sistem informasi tidak meliputi perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran. Risikonya adalah salah informasi bagi para pembaca LabGeo-nya. Untuk poin 5, tidak adanya penjelasan pada sistem informasi atas penyimpanan anggaran. Risikonya, laporan keuangan perusahaan tidak andal. Ini mengenai pengungkapannya. Lalu poin 6, buku atau daftar aset tetap tidak dilakukan review minimal setahun sekali. Risikonya, aset tetap pada laporan keuangan dinyatakan pada nilai yang tidak tepat. Aset tetap tidak benar ada. Lalu yang terakhir, poin 7, tidak ada pengendalian atas aset tetap yang sudah tersusut seluruhnya atau retirement. Risikonya, aset tetap pada LK dinyatakan pada nilai yang tidak tepat. Aset tetap tidak benar ada. Untuk catatan lain, ada 3 poin yang kami catat. Yang pertama, book value dan market value bisa sangat berbeda dengan book value. Didapat dari cost dikurangi dengan accumulation depreciation.
Nomor 2, diperlukannya pemisahan aset tetap yang rusak atau yang menganggur. Untuk yang ketiga, diperlukannya pengendalian dan pencatatan nilai buku aset tetap yang telah disusutkan penuh. Maka kesimpulan kami adalah ICQ yang telah dibuat adalah pengendalian internal atas aset tetap yang tergolong sedang. Karena masih ada beberapa kelemahan dan hal yang perlu diperbaiki, seperti yang sudah disebutkan di poin-poin di atas. Lalu untuk sheet selanjutnya adalah prosedur audit. Yang pertama, siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap. Itu nanti dijelaskan pada sheet J, pada indeks J. Nomor 2, minta daftar aset tetap yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan unit, akumulasi penyusutan, beserta nilai bukunya. Cocokkan dengan saldo akun kontrolnya. Lalu nomor 3, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan. Apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya? Bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan, pelajari efek kumulatifnya dan apakah nilai metode baru tersebut wajar. Itu juga pada indeks C. Lalu nomor 4, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan. Apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Itu ada di indeks JJ. Nomor 5, apabila ada CIP, Construction in Progress, telaah biaya yang dibebankan apabila pembangunan aset ini disubkontrakkan ke pihak lain. Perhatikan apakah pencatatannya sudah sesuai dengan presentasi penyelesaiannya dengan melihat perjanjian kontrak dan BAP kaitkan dengan kewajiban yang timbul pada periode yang sama. Nomor 6, apabila ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna atau leasing, bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna tersebut. Apakah pencatatannya sudah sesuai dengan PSAK 30. Bandingkan dengan kewajiban dalam sewa guna usaha yang timbul. Nomor 7, apabila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar serta apakah pembukuannya sudah selesai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nomor 8, bila perusahaan melakukan evaluasi terhadap nilai aset tetap, minta penilaiannya. Teliti dasar penilaiannya. Itu pada PSAK 16. Mendapat keyakinan bahwa penilaian adalah cukup objektif. Pelajari dasar penilaian, prosedur dasar perhitungan akumulasi penyusutan, dan perlakuan atas aset tetap yang usang. Minta surat ketetapan dari KPP yang bersangkutan. Dan cek apakah jurnal penyesuaian sehubungan dengan penilaian kembali tersebut telah dicatat dengan tepat. Nomor 9, lakukan reasonable test atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara pergolongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan akun akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi dan persediaan, lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya bandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu pada indeks C. Apabila beban penyusutan nomor 10, apabila beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal perusahaan, beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi. Lakukan perhitungan atas kasus ini. Itu juga ada di indeks C. Lalu nomor 11, lakukan inventarisasi aset tetap, terutama untuk penambahan selama tahun berjalan. Observasi fisik ini sebaiknya dilakukan pada saat perusahaan dalam keadaan tersibuk, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada aset tetap perusahaan yang menganggur atau idle capacity. Perhatikan juga aset tetap yang rusak atau yang tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari daftar penyusutan dihentikan. Nomor 12, pertimbangan apakah pengungkapan diperlukan untuk pertama aset tetap yang direvaluasi, aset tetap yang dijadikan jaminan pinjaman kepada kreditur, bunga yang dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, aset tetap dalam sewa, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian, aset tetap yang belum atau tidak digunakan lagi dalam usaha, perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap dari tahun sebelumnya, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian proses hukum dan belum jelas keputusan pengadilannya, dan yang terakhir,
pengurangan aset tetap yang bersifat luar biasa. Nomor 13, tujuan perpajakan. Ada. Minta daftar perhitungan penyusutan fiskal untuk tahun bersangkutan. Cocokkan saldo-saldo awal untuk setiap golongan fiskal dengan SPT tahun lalu, dan jika perlu dengan perhitungan tahun lalu. Periksa klasifikasi penambahan menurut golongan fiskal, serta kalkulasi perhitungan penyusutannya. Yakinkan bahwa aset tetap tidak diperbolehkan menurut fiskal, tidak dikeluarkan dari daftar aset tetap tersebut. Dan yang terakhir, catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien, surat manajemen, serta hal-hal yang perlu diperhatikan oleh partner. Itu juga di indeks C. Lalu, prosedur yang kedua, nah, ini untuk utang sewa pembiayaan atau leasing. Yang pertama, minta semua daftar utang sewa leasing. Kedua, lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo per tanggal neraca atau statement of financial position untuk mengetahui tingkat bunga, bunga yang terutang pinjaman, schedule pembayaran, dan syarat-syarat lain. Itu ada pada indeks N1. Ketiga, minta kopi surat perjanjian sewa untuk permanent file. Perhatikan apakah perjanjian terpotong kah desa? Sepertinya terpotong. Untuk nomor 4, periksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Itu pada indeks M3 dan N1. Nomor 5, vouching setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang dilakukan. Nomor 6, terakhir, hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca untuk disajikan sebagai kewajiban pendek dalam Statement of Financial Position. Itu untuk kedua prosedur audit yang dilakukan. Untuk selanjutnya saya alihkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan terkait indeks JJ terlebih dahulu. Mulai dari supporting schedule yang sebelah kanan, yang actually geser dikit ke kiri, ya kanan, yang indeks schedule kanan. Yang pertama itu ada akun tanah, saldo awal atau 2017 sebesar 2 miliar. Tidak ada informasi terkait penambahan atau pengurangan di ikhtisar buku besar maupun di informasi lain, sehingga saldo per 2018 tetap 2 miliar. Untuk tanah tidak ada penyusutan. Selanjutnya di bangunan dan prasarana. Terlebih dahulu menjelaskan jurnal koreksi terkait bangunan dan prasarana. Yang koreksi pertama yaitu didapatkan informasi penambahan nilai bangunan dan prasarana dari pembayaran pajak bumi dan bangunan. Seharusnya pajak bumi dan pembangunan ini tidak dikapitalisasi ke akun bangunan dan prasarana. Jurnal yang dibuat klien yaitu bangunan dan prasarana pada cash sebesar 100 juta. Jurnal yang seharusnya itu masuk ke beban pajak bumi dan bangunan pada cash sebesar 100 juta. Jadi usulan jurnal koreksi yaitu beban pajak bumi dan bangunan pada bangunan dan prasarana sebesar 100 juta rupiah. Bawah. Kemudian ada PPN yang belum dibayar terkait reklasifikasi bangunan dalam pelaksanaan.
klien belum membuat jurnal sehingga no entry. Jurnal seharusnya itu PPN pada utang PPN sebesar 60 juta itu diperoleh dari tarif PPN 10% dikalikan DPP-nya 40% dikalikan 1.500.000.000 rupiah. Asumsinya menggunakan peraturan pasal 6 ayat 2 PMK 61 tahun 2022 dan tarif PPN menggunakan tarif lama yaitu 10%, 40% itu tadi DPP. Sehingga jurnal koreksinya sama, yaitu PPN pada utang PPN sebesar 60 juta rupiah. Ke bawah. Kemudian mengecek apakah beban penyusutan itu terdapat koreksi atau tidak. Saldo awal penggunaan prasarana dari ikhtisar buku besar itu 1.350.000.000, masa manfaat 20 tahun. Beban penyusutan atas penambahan nilai 1.500.000.000. Beban penyusutan tahun 2018 seharusnya yaitu 1.350.000.000 dibagi 20 ditambah penambahan reklasifikasi tadi 1.500.000.000 bagi 20 karena penambahannya dimulai dari bulan November, jadi harus disesuaikan dari awal November, jadi harus disesuaikan dikalikan 2 bulan per 12 bulan. Didapatkan beban penyusutan seharusnya itu 80 juta. Beban penyusutan tahun 2018 yang ada di ikhtisar buku besar itu 147.500.000, selisih 67.500.000. Jurnal dibuat klien, beban penyusutan pada akumulasi beban penyusutan sebesar 147.500, padahal jurnal seharusnya itu beban penyusutan pada akumulasi beban penyusutan 80 juta. Sehingga jurnal koreksinya itu karena terdapat overstatement, yaitu akumulasi beban penyusutan pada beban penyusutan sebesar 67.500.000. Ke bawah. Oh, udah. Yang balik ke schedule tadi kanan. Nah, beban kembali ke indeks, yaitu bangunan dan prasarana, saldo per 2017 1.350.000.000. Penambahannya hanya sebesar 1.500.000.000 saja karena seharusnya beban pajak dan pajak bumi dan bangunan tadi tidak masuk ke penambahan. Pengurangan tidak ada, jadi 2018 saldo per 2018 hanya sebesar 2.850.000.000. Untuk akumulasi penyusutan per 2017 dari ikhtisar buku besar itu 135 juta. Penambahan dari ikhtisar buku besar itu 140.500, terdapat overstatement sehingga harus dikurangi sebesar 67.500.000, sehingga saldo akumulasi penyusutan per 2018 itu 215 juta. Nilai bukunya harga perolehan kurangi akumulasi penyusutan sebesar 2.635.000.000. Selanjutnya yang mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan ini dari neraca saldo di halaman awal-awal buku. Saldo per 2017 itu 420 juta. Penambahannya 400 juta rupiah. Geser yang Excel. Karena tidak ada informasi di soal, sehingga tidak pengurangan atau penyesuaian, sehingga per 2018-nya itu 820 juta. Kemudian mengecek ke beban penyusutan mesin dan peralatan apakah ada koreksi atau tidak. Nah, saldo awal itu 420 juta, masa manfaat 10 tahun, beban penyusutannya itu 420 juta bagi 10 dapat 42 juta. Penambahan nilai tadi 400 juta, beban penyusutan atas penambahan yaitu 400 juta dibagi 10 dikali
karena asumsi perolehan penambahan nilai ini dari pertengahan tahun, sehingga harus disesuaikan dikalikan nomor 12, sehingga 20 juta. Total beban penjusutan 62 juta, jumlahnya sama sehingga tidak ada koreksi. Selanjutnya ke nilai kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor saldo awal 550 juta 279.000 dari ikhtisar buku besar ke jurnal koreksi. Di informasi tambahan itu pada tanggal 25 Juni 2018, perusahaan telah membeli 3 unit truk Colt Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 adalah 80 juta dan akumulasi penjusutan sebesar 16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar 59.371.000, sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan dan dicatat sebagai berikut. Kendaraan bermotor pada Bank Lopo 240 juta 629.000. Karena terdapat kesalahan oleh penjurnalan klien, seharusnya itu di debit kendaraan bermotor 300 juta, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor Nissan itu 16 juta diperoleh dari 80 juta dibagi masa manfaat 5 tahun, karena dari 6 Juli sampai 25 Juni itu genap setahun, dikalikan 12/12. Kerugian atas pelepasan aset ini selisih dari kredit debit itu kendaraan bermotor 300 juta dan akumulasi 16 juta dengan kendaraan bermotor Nissan di kredit 80 juta dan cash in Bank Lopo 240 juta 629.000, sehingga jurnal koreksinya yaitu kendaraan bermotor di debit kendaraan bermotor 59.371.000, akumulasi penyusutan ke Nissan 16 juta, kerugian atas pelepasan aset 4.629.000, dan di kredit kendaraan bermotor Nissan 80 juta. Kemudian terdapat koreksi juga terkait dengan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan sewa pembiayaan kepada PT Maju. Klien mengakui sewa pembiayaan itu sebagai aset kendaraan bermotor sebesar 160 juta rupiah, dibayar cash in Bank Lopo 36.19.000, utang sewa pembiayaan jangka panjang 123.981. Karena ini sewa pembiayaan, seharusnya diakui sebagai aset tetap sewa pembiayaan, sehingga jurnal seharusnya itu aset tetap sewa pembiayaan 160 juta pada cash in Bank Lopo 36.19.000, utang sewa pembiayaan jangka panjang 123.981.000, dan sehingga jurnal koreksinya yaitu aset tetap sewa pembiayaan pada kendaraan bermotor 160 juta. Karena sebelumnya klien tidak mengakui aset tetap pembiayaan, sehingga belum ada beban penyusutan pada aset tetap sewa pembiayaan, no entry. Seharusnya itu beban penyusutan aset tetap sewa pembiayaan pada akumulasi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan sebesar 123.981.000 per 24 bulan, karena itu 2 tahun 24 bulan dikalikan periode yang sudah terjadi yaitu 8 bulan, didapat 53.333.333. Jurnal koreksinya sama, beban penjusutan pada akumulasi penjusutan 53.333.333. Koreksi selanjutnya yaitu pembebanan bunga. Klien belum melakukan jurnal pembebanan bunga sehingga no entry. Seharusnya itu beban bunga pada cash sebesar bunga itu 1.165.875 per bulan, dikalikan angsuran
1 sampai ke 8 itu kali 8 bulan sehingga didapat 9.327.000. Jumlah koreksinya bukan bunga pada cash 9.327.000. Kemudian terkait reklasifikasi. Klien belum mereklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang ke jangka pendek. Karena itu 24 bulan, berarti kan 12 bulan jangka pendek dan 12 bulan itu jangka panjang. Sehingga seharusnya itu utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek 61.990.500 diperoleh dari angsurannya 5.165.875 kali 12. Jurnal koreksinya sama dengan jurnal seharusnya. Bawah terkait beban, kemudian mengecek beban penyusutan kendaraan bermotor apakah ada koreksi atau tidak. Saldo awal dari dasar buku besar 650.279.000, masa manfaat 5 tahun, beban penyusutan atas, beban penyusutan 550.279.000 dibagi 5 tahun. Kemudian ada penambahan nilai kendaraan bermotor 300 juta, beban penyusutannya 300 juta bagi 5 tahun, penyesuaian 6 bulan dikali 6 per 12 didapatkan 30 juta rupiah. Total beban penyusutannya 110 tambah 30 juta 140 juta 55.000. Jumlah yang dibuat klien itu beban penyusutan pada akumulasi beban penyusutan besar 300 juta 237.400. Seharusnya itu beban penyusutan pada akumulasi beban penyusutan hanya sebesar 140 juta 55.800. Sehingga zona koreksinya akumulasi beban penyusutan kendaraan bermotor 181.600 pada beban penyusutan 160.181.600. Balik ke indeks atas. Nah, kendaraan bermotor tadi saldo awal 550.279.000, terdapat penambahan dari informasi soal itu 160 juta tambah 240 juta 629.000 ditambahkan terkait jurnal koreksi tadi yang sehingga penambahannya 460 juta. Terdapat pengurangan dari jurnal koreksi tadi 240 juta rupiah, sebesar 240 juta rupiah, sehingga saldo per 2018 itu 770 juta per 279.000. Akumulasi penyusutan per 2017 220 juta 111.600, penambahan dari dasar buku besar 300 juta 237.400 karena overstat ada pengurangan dari jumlah koreksi tadi sebesar 176.100 180.600 181.600 sehingga saldo per 2018-nya 340 juta 167.400. Nilai bukunya menjadi sebesar nilai bukunya menjadi sebesar 426 juta 111.600. Kemudian selanjutnya peralatan kantor. Saldo awal itu 83 juta 391.000 391.000. Kita lihat dulu ke jurnal koreksi terkait peralatan kantor.
dari informasi peralatan kantor tadi, pada tanggal 12 Januari 2018, pembelian impor 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea dengan rincian sebagai berikut. Dapat dilihat, perusahaan mencatatnya itu di debit peralatan kantor 96.600, BPN masukan 9.660.000, pajak dibayar di muka 22.415.000, beban lainnya 9.890.000, pada cash in bank Lopo 111.565.000. Seharusnya itu beban lainnya itu dikapitalisasikan ke peralatan kantor, sehingga di debit peralatan kantor 106.490.000, BPN masukan 9.660.000, pajak dibayar di muka 2.415.000, pada cash in bank Lopo 118.565.000. Peralatan, sehingga jurnal koreksinya peralatan kantor pada beban lainnya sebesar 9.890.000. Ke bawah. Kemudian mengecek terkait beban penyusutan peralatan kantor. Saldo awal dari buku besar 83.391.000, masa manfaat 5 tahun, beban penyusutan 83 juta dibagi 5 tahun. Penambahan nilai peralatan kantor dari intisar buku besar itu 106.490.000. Beban penyusutan 106.490.000 bagi 5 tahun didapatkan 21.290.000. Beban penyusutan yang reklasifikasi beban lainnya tadi 9.890.000 dibagi 5, penyesuaian selama 6 bulan dikali 6/12 didapatkan 918.000. Total beban penyusutannya jadi 38.965.200. Beban penyusutan yang dibuat Gilayan itu beban penyusutan pada akumulasi beban penyusutan sebesar 54.454.400 dari intisar buku besar. Padahal seharusnya itu beban penyusutan hanya sebesar 38.965.200. Sehingga jurnal koreksinya terdapat pengurangan beban penyusutan dan akumulasi. Jurnal koreksinya jadi akumulasi beban penyusutan pada beban penyusutan sebesar 15.489.200. Kemudian terdapat informasi tambahan juga terkait penjualan 1 unit komputer Wernes dengan harga jual 3.500.000 yang diperoleh tanggal 11 Mei dengan harga 3 juta. Klien membukukan penjualannya itu di debit cash in bank Lopo sebesar 3.500.000, kredit peralatan kantor dan 1 juta, dan laba atas penjualan aset tetap 2.500.000. Jurnal seharusnya itu di debit cash in bank Lopo sebesar 3.500.000, kemudian di debit juga akumulasi beban penyusutan 1.600.000 diperoleh dari 3 juta, nilai peralatan kantor 3 juta dibagi 60 bulan karena 5 tahun kali 12 bulan jadi 60 bulan dikalikan dengan periode yang sudah disusutkan yaitu 32 bulan diperoleh 1.600.000. Labanya itu selisihnya debit dan kredit sebesar 2.100.000 dan peralatan kantor 3 juta. Jurnal koreksi seharusnya akumulasi beban penyusutan 1.600.000, laba atas penjualan aset tetap 400.000, peralatan kantor 2 juta. Balik ke schedule tadi. Peralatan kantor tadi saldo per 2017 itu 83.391.000.
ada penambahan dari Elizar buku besar sehingga didapatkan 116 sehingga penambahannya itu 116.380.000 dikurangi penjualan komputer tadi yang Elizar buku besarnya itu hanya sebesar 1 juta ditambahkan dengan jurnal koreksinya tadi jurnal koreksinya 2 juta sehingga jadi 3 juta pengurangannya. Sehingga saldo per 2018-nya 196.771.000. Akumulasi penyusutan per 2017 33.356.400. Penambahan beban penyusutan dari Elizar buku besar itu 54.454.400 karena overstatement dikurangi 17.089.200 sehingga saldo per 2018-nya 70.721.600, nilai bukunya menjadi 126.049.400. Selanjutnya aset tetap usaha pembiayaan. Aset tetap usaha pembiayaan tadi itu Elizar buku besar belum mencatatnya 160 juta itu tadi dari pembelian kendaraan bermotor 160 juta. Atas dulu schedule. Nah, aset tetap pembiayaan penambahannya 160 juta ribu. Sehingga saldo per 2018-nya 160 juta. Akumulasi penyusutan kalian belum mencatatnya jadi 0. Penambahan tadi sesuai di jurnal koreksi 53.333.000. Saldo per 2018-nya sama. Nilai buku per 2018 jadi penutupan 106.666.667. Masih ada jurnal koreksi satu lagi terkait reklasifikasi utang sewa pembiayaan. Utang sewa pembiayaan PT Ciptaning. Terkait reklasifikasi dari utang sewa pembiayaan jangka panjang menjadi jangka pendek. Next, jurnal koreksinya itu utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar 20.480.000 diperoleh dari angsuran pokoknya itu 2.560.000 dikalikan 8 bulan. Karena 8 bulan sehingga masuk ke jangka pendek. Ke atas yang schedule. Dan indeks supporting schedule yang kanan ini sudah selesai. Sehingga ke indeks schedule selanjutnya ini. Harga perolehan tanah per 2017 2 miliar, 2018 nilai buku 2018 2 miliar, 2017-nya 2 miliar juga dari soal. Bangunan dan prasarana per klien 2017 1.350.000.000, nilai buku 2018 dari schedule yang dijelaskan tadi sebesar 2.635.000.000, 2017-nya 1.215.000.000. Mesin dan peralatan klien 2017 420 juta, nilai buku 2018 dari schedule yang tadi itu 674 juta, per 2017 yaitu 336 juta. Kendaraan bermotor per klien 550.279.000, nilai buku 2018-nya 426.111.600, per 2017-nya 330.167.400. Peralatan kantor per klien 2017 harga perolehannya 83.391.000, nilai buku dari schedule tadi 126.049.400, per 2017-nya 50.034.600. Aset tetap sewa pembiayaan per klien tidak ada karena klien tidak
mencatatnya. Nilai buku per 2018 sebesar 106.666.667. Total harga pelayanan per klien 2017 4.403.670.000. Nilai buku 2018 5.967.827.667. 2017-nya 3.931.202.000. Baik, itu saja penjelasan dari indeks JJ. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Desak. Izin terkait kuisnya dari saat ini ya, Pak? Iya, sepertinya saya tetap lanjut kuis aja dulu ya. Ini ya. Ya, baik, Pak. Maaf ya, kelompok 6 terpaksa nanti lanjut lagi untuk indeks M3 sama N ya. Masih kurang 2 itu ya, M sama Baik, N. Pak. Nanti nggak apa-apa ya, kita lanjutkan saya nggak tahu, ini tanggal 9 Juli itu tolong nanti diinformasikan lah di sini lah ya. Itu ada perkuliahan atau enggak ya? Atau karena kan Idul Adhanya kan hari Minggunya kan ya. Awalnya kan hari Sabtunya tuh, terus mundur. Nah ini secara waktu perkuliahan seperti apa nanti tolong minta saya diinformasikan ya, update-nya ya. Kalau mundur Idul Adhanya berarti kan kita tetap bisa ini ya, ketemu Sabtu depan. Gitu ya, Mbak Desa ya. Baik, Pak. Oke ya. Ya, mungkin saya lanjutkan ini untuk yang ini sesuai rencana di awal. Ini saya upload sekarang, bisa dilihat di LMS. Nanti untuk waktu pengumpulannya awalnya saya set sampai jam 10, cuma saya perpanjang kan udah 15 menit ya. Sampai jam 10.15. Saya nggak tahu ada perkuliahan lagi atau enggak hari ini setelah ini ya. Cuma kalau emang udah selesai jam 10, harapannya sih selesainya sebenarnya jam 45 menit. Jadi 15 menit itu untuk masalah teknis mengupload lah gitu. Gitu ya, teman-teman. Nanti dibaca saja di situnya, ditulis tangan seperti biasa ya. Dan saya udah kasih itu keterangan di situ, kalau ternyata ada informasi atau apa yang kurang jelas, silahkan pakai asumsi masing-masing aja. Saya harap mungkin bisa dimengerti dan kita bisa ini ya, Zoom-nya bisa kita end-kan saja biar teman-teman bisa fokus mengerjakan ininya, kuisnya. Oke ya, bisa dipahami ya semua. Ini udah 2 menit, silahkan mulai dikerjakan. Saya cukupkan sekian ya untuk Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.